Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Hingga salah seorang dari mereka segera maju mengambil kunci ini. Namun belum sempat menyentuh kuncinya, tangannya terputus. Seseorang yang mengambil kuncinya mengatakan bahwa kuncinya sudah diambil. Siapapun yang berusaha mengambilnya dari dirinya, akan dirinya bunuh semuanya. Hingga kini orang-orang merespon hal ini dan berusaha merebutnya. Dan terjadilah pertempuran di depan kristal teleportasi. Dan tak berselang lama, satu orang kini berdiri dengan penuh luka serta mengatakan bahwa kunci ini miliknya sekarang. Dan dirinya akan maju. Namun Qianmo sendiri nyatanya menunggu di depan kristal dengan santai serta bertanya, bukankah terlalu dini untuk senang? Orang-orang yang melihat hal ini dari layar pun menyebut Qianmo sangat tercela. Dia benar-benar menggunakan cara-cara licik seperti itu. Namun lawannya adalah Luo Feng dari Blood Moon. Qianmo mungkin bukan tandingan baginya. Lalu petugas yang melihat hal ini mengatakan bahwa metode yang digunakan oleh perwakilan kota hujan tahun ini cukup jahat. Pemuda ini menarik. Zhao Tianfeng mengatakan meskipun dia berada di peringkat terakhir di ronde pertama, menurut pendapatnya penampilannya paling mirip dengan seorang asasin di antara semua orang. Dan dirinya semakin penasaran dengan identitasnya. Topeng asasin menyembunyikan semua informasi, sehingga sangat sulit untuk memastikan identitas aslinya. Zhao Tianfeng kini meminta seseorang untuk pergi dan akses tingkat tertinggi untuk menyelidiki identitas dan latar belakang peserta ini. Petugas pun mengerti. Lalu petugas lain mengatakan bahwa pertarungannya bahkan belum dimulai. Lawannya adalah Luo Feng si tangan darah yang merupakan asasin top. Dirinya rasa Qianmo belum tentu menang. Zhao Tianfeng meminta petugas untuk tidak terlalu memikirkannya. Luo Feng tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu kembali ke alam rahasia. Qianmo mengucapkan terima kasih kepada Luo Feng karena telah mengurus yang lain untuk dirinya. Sekarang kuncinya harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Luo Feng seketika menyebut Qianmo pengecut yang hanya berhasil sampai di sini dengan menyembunyikan jejaknya. Berani-beraninya Qianmo sombong di depannya. Dirinya akan memberi Qianmo pelajaran hari ini. Qianmo menanggapi ini dan menyarankan kepada Luo Feng untuk mengembalikan barang-barang itu kepada dirinya dengan jujur. Luo Feng tidak menghiraukan saran ini dan seketika maju dengan niat membunuh. Orang-orang yang melihat gerakan ini seketika bersorak karena pengecut itu akan mati. Luo Feng pun tertawa dan bertanya mengenai pendapat Qianmo tentang hal ini. Bisakah Qianmo mengimbangi kecepatannya? Dalam pikiran Qianmo, asasin biasanya menggunakan skill mobilitas tinggi untuk berteleportasi ke belakang target dan melancarkan serangan tusukan dari belakang. Luo Feng yang bergerak cepat pun nyatanya hanya menyelinap ke belakang Qianmo menuju kristal teleportasi, serta mengatakan dengan tawanya, hanya orang bodoh yang akan mencoba melawan Qianmo secara langsung. Dirinya sudah punya kuncinya. Selama dirinya menyentuh kristal teleportasinya, dirinya akan menang. Namun di saat Luo Feng hampir berhasil menyentuh kristalnya, tiba-tiba gerakannya terhenti. Nyatanya tubuh Luo Feng membeku akibat skill Glacial Domain milik Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa berpura-pura bertarung sampai mati dengan dirinya
tetapi sebenarnya berencana menggunakan gerakan kecepatan tinggi untuk keluar dari alam rahasia terlebih dahulu. Sungguh strategi yang bagus. Sayangnya ini tidak berhasil untuk dirinya. Hingga kini notifikasi mengucapkan selamat kepada Kianmo perwakilan kota hujan karena telah berhasil keluar dari alam rahasia. Orang-orang yang melihat ini tidak menyangka Kianmo benar-benar selamat dan keluar. Luo Feng benar-benar telah kalah. Namun sebagian orang menyebut bahwa Kianmo hanya beruntung jika Luo Feng berada di puncak performanya. Luo Feng pasti akan menang. Namun beberapa dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya Kianmo cukup hebat. Dia berhasil mengakali sekelompok assassin. Sementara itu petugas tidak menduga ini Kianmo benar-benar menang. Dirinya tidak pernah menyangka dia seorang mage. Assassin berbasis sihir cukup langka. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu terkejut Kianmo menang. Babak pertama sudah selesai. Mereka akan lihat apakah dia akan melakukan aksi yang sama di babak kedua. Lalu Zhao Tianfeng kini mengumumkan bahwa baru saja kontestan terakhir muncul dari alam rahasia. Babak pertama tantangan perebutan kunci telah selesai. Dengan ini, para pemain akan melaju ke babak selanjutnya. Babak kompetisi selanjutnya adalah arena perburuan bayangan. Tim yang berhasil melewati tahap ini akan memasuki arena perburuan rahasia, di mana mangsa dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat rendah Shadow Wolf dengan 1 poin per kill. Tingkat menengah Snow Shadow Leopard dengan 5 poin per kill. Dan level tertinggi Mystic Shadow Lion dengan 20 poin per kill. Mereka perlu mendapatkan setidaknya 30 poin. Semakin tinggi poinnya, semakin tinggi peringkatnya. Babak kedua, kompetisi akan dimulai dalam 1 jam, di mana setiap divisi dapat melakukan penyesuaian. Orang-orang pun mengatakan bahwa putaran kedua sistem poin dapat mencegah beberapa orang mengambil keuntungan dari sistem. Dengan minimal 30 poin yang berarti mereka perlu membunuh 30 Shadow Wolf, tetapi mereka hanya perlu membunuh kurang dari 2 Mystic Shadow Lion. Lalu Kianmo kini menghampiri Ah Kuan dan mengatakan bahwa untungnya dirinya berhasil lulus ujian pertama. Ah Kuan menyebut Kianmo sangat berani mengatakan bahwa Kianmo lah yang mendapatkan kunci dan namun Kianmo malah yang terakhir keluar. Jika Kianmo mendengarkan dirinya dan mengambil mantra tembus pandangnya, nilai Kianmo akan lebih baik. Kianmo meminta Ah Kuan menganggap ini sebagai taruhan di pihaknya. Suyan mengatakan bahwa tahap kedua menggunakan sistem poin dan jumlah monsternya terbatas. Dirinya yakin hanya kurang dari 10 orang yang bisa melewatinya. Kianmo tidak akan bisa memanfaatkan situasi ini. Dalam pikiran Kianmo saat ini, dirinya ingin tahu bagaimana kabar Gold. Gu Qian dan yang lainnya seharusnya sudah menerima pesan dirinya sekarang. Kemudian kini berpindah ke Guild Everlasting Fake. Fan Hanyu bertanya bagaimana situasinya sekarang. Du Shui mengatakan mengikuti instruksi Kianmo, Guild sekarang memiliki persediaan yang cukup dan pertahanan baru telah ditambahkan ke pos pemeriksaan. Meskipun masih ada beberapa kerugian, dampak keseluruhan pada Guild tidak lagi signifikan. Namun Dark Brotherhood telah mengubah taktiknya dan sekarang menargetkan mitra Everlasting Fake. Fan Hanyu menyebut bahwa mantan ketua Dewan Kota Ling Yue telah dibunuh 6 kali. Meskipun dia berada di zona kebangkitan, sumber dayanya hampir habis. Mereka telah menggunakan taktik licik seperti itu, yang menunjukkan bahwa Dark Brotherhood telah kehabisan pilihan. Namun hal ini pasti akan mengakibatkan situasi loss to loss. Semoga tindakan Kianmo akan efektif. Sementara itu kini di kantor Presiden Dark Brotherhood, Zhao Tianfeng mengatakan bahwa Everlasting Fake ini seperti yang diharapkan dari bintang yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Masih dapat berfungsi normal di bawah serangan dari Dark Brotherhood. Petugas membenarkan hal itu. Everlasting Fake mulai mengambil tindakan pencegahan. Dan cukup banyak Dark Brotherhood yang tewas dalam konflik yang terjadi. Namun itu tidak sepenuhnya sia-sia. Tidak ada pemain yang berani mendaftar ke jaringan Everlasting Fake lagi. Mereka tahu bahwa bergabung akan menyebabkan pembunuhan. Tapi sekali lagi Dark Brotherhood adalah organisasi assassin yang secara khusus menargetkan Everlasting Fake dan hanya ini yang Dark Brotherhood capai. Wajah apa yang tersisa bagi Dark Brotherhood?
Zhao Tianfeng mengatakan bahwa memang reputasi Dark Brotherhood di Apocalypse sudah menurun, baik itu turnamen seni bela diri ini atau target Everlasting Fake. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai reputasi lebih lanjut. Rekor Dark Brotherhood saat ini hanya akan membuat guild lain memandang rendah Dark Brotherhood. Jadi mereka harus menjatuhkan Everlasting Fake. Dengan lebih banyak cadangan yang dikerahkan, Everlasting Fake harus dipaksa untuk menyerah sebelum turnamen seni bela diri berakhir. Petugas pun membenarkan hal itu. Kali ini mereka harus menghancurkan Everlasting Fake. Semua kekuatan harus dimobilisasi untuk mengalahkan Everlasting Fake. Zhao Tianfeng menyebut turnamen bela diri ini juga telah menghasilkan banyak talenta yang menjanjikan seperti pemuda dari kota hujan itu. Jika mereka dapat mengatasi kesulitan ini, dirinya yakin Dark Brotherhood akan mencapai ketinggian yang lebih besar lagi. Zhao Tianfeng pun mencukupkan hal ini. Tahap kedua akan segera dimulai. Segera mereka akan memeriksanya. Lalu kini tahap kedua, tempat shadow hunting akan segera dimulai. Semua peserta diminta bersiap untuk memasuki medan pertempuran rahasia. Lalu kini Qianmo izin pamit pergi kepada Ah Kuan untuk tahap kedua. Ah Kuan meminta Qianmo untuk tidak menjadi pengecut kali ini. Pastikan Qianmo mendapat poin sebanyak mungkin dan segera kini Qianmo memasuki alam rahasianya. Dalam pikiran Ah Kuan, seandainya dirinya tahu dirinya pasti akan bermain sendiri. Dirinya yakin akan bermain lebih baik dari Qianmo. Kali ini ayahnya mempercayai orang yang salah. Lalu kini di Shadow Hunting Ground, diketahui monster Snow Shadow Leopard adalah monster level 80. Lalu kini salah seorang yang bertemu Snow Shadow Leopard merasa beruntung. Dirinya mendarat di sini dan bertemu monster ini. Ini benar-benar dalam kemampuan dirinya, namun tanpa peserta ini duga. Snow Shadow Leopard tidak sendirian dan sedang bersama kawanannya. Hingga yang tersisa hanya teriakan dari peserta ini. Orang-orang yang melihat ini menyebut bahwa tampaknya bahkan dilahirkan di keluarga yang tepat merupakan sebuah skill. Tentunya keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Namun nyatanya saat di layar peserta sebelumnya berhasil menarik satu Snow Shadow Leopard dan membunuhnya hingga dia berhasil mendapatkan 5 poin. Di samping itu beberapa berada dalam situasi yang lebih buruk. Ketiga peserta mendarat di sebelah Mystic Shadow Lion dan bahkan bekerja sama, namun pada akhirnya tidak bisa membunuh monster ini. Lalu di saat itu orang-orang akhirnya melihat Qianmo muncul. Suyan pun nampak kesal. Orang-orang dari kota hujan benar-benar beruntung. Dan nyatanya Qianmo saat ini mendarat tepat di kawanan Shadow Wolf level 60. Orang-orang pun mengatakan bahwa terdapat 10 Shadow Wolf. Monster-monster ini sangatlah lemah, hanya butuh beberapa menit untuk mendapatkannya dengan mudah. Di saat Shadow Wolf menyerang, Qianmo malah menghindar dan pergi. Dalam pikiran Qianmo, ada tugas-tugas lebih penting yang harus dikerjakan. Poin-poin kecil ini tidak layak untuk menyita waktunya. Orang-orang yang melihat Qianmo lari pun menertawakannya. Mereka bertanya apakah mereka tidak salah lihat. Kota hujan bahkan tidak menginginkan poin yang ditawarkan kepadanya. Pria ini sangat pengecut, tidak heran dia disebut sebagai pengecut Amo. Tepatnya dia bahkan bisa mengalahkan Luo Feng, jadi kekuatannya pasti cukup besar. Namun dia terlalu berhati-hati. Suyan pun kini tertawa keras dan mengatakan bahwa bantuan asing Ah Kuan terlalu aneh. Dia sangat pengecut, dia bahkan tidak berani melawan Shadow Wolf. Ah Kuan yang malu pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Qianmo mendengarkan apa yang barusan dirinya katakan. Apa yang sekarang Qianmo coba lakukan. Lalu petugas yang melihat ini pun mengatakan bahwa pada level sebelumnya, Qianmo bisa maju hanya dengan melewatinya. Tapi kali ini berbeda, Qianmo bahkan tidak menginginkan poin yang ditawarkan. Menilai dari ronde pertandingan sebelumnya, Qianmo sepenuhnya mampu membunuh Shadow Wolf ini. Tapi mengapa Qianmo tidak bergerak? Zhao Tianfeng menyebut bahwa tindakannya di level terakhir sudah aneh. Kali ini dirinya perlu melihat dengan jelas apa yang Qianmo rencanakan. Lalu dalam pikiran Qianmo, mereka perlu mempercepatnya. Mereka harus sampai di misi telur Paskah kedua pada saat itu. Waktu tidak bisa lebih cepat atau lebih lambat. Adapun monster-monster kecil ini sebaiknya menghindarinya jika memungkinkan.
Hingga pada akhirnya Qianmo kini telah tiba di tempat di mana misi telur Paskah muncul. Menurut Qianmo, lokasi kedua untuk misi peringatan King of Assassin di dalam ngarai ini. Formasi batu di atas ketika disinari matahari pada waktu tertentu akan menghasilkan bayangan King Assassin. Maka mereka dapat menyelesaikan misi peringatan fase kedua. Adapun untuk poin tidak perlu terburu-buru sekarang. Dan di tempat yang sama nyatanya telah hadir Mystic Shadow Lion level 120. Qianmo mengetahui bahwa ini adalah monster yang menghasilkan skor 20 poin. Tetapi tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang. Dengan ini dirinya akan meninggalkannya lebih dulu. Akan menjadi kerugian jika mereka melewatkan momen kenangan itu. Namun di saat itu Rosa tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa Mystic Shadow Lion itu adalah miliknya. Semua orang yang berdiri di sini agar segera tinggalkan tempat ini. Tidak ada tugas yang membunuh Qianmo di level ini, jadi dirinya tidak akan menyerang Qianmo. Maka dari itu dirinya peringatkan untuk Qianmo agar segera pergi sekarang. Qianmo mengatakan bahwa dirinya juga tidak tertarik pada Mystic Shadow Lion. Tetapi dirinya punya alasan untuk tetap di sini. Orang-orang yang melihat ini mengatakan bahwa itu adalah Rosa, pahlawan peringkat teratas di tahap sebelumnya. Nama kodenya di daftar assassin Tiongkok adalah Rakasha. Dan wanita ini cukup kuat. Dan pengecut ini tidak beruntung bertemu dengan Rosa. Orang-orang pun kini meminta Rosa untuk menyingkirkan orang ini dengan cepat. Dia tidak pantas menjadi seorang assassin. Lalu Rosa pun kini menyadari bahwa ini adalah emosi pengecut dari ronde sebelumnya. Dirinya sudah menonton video pertandingan Qianmo. Qianmo adalah seorang assassin yang cukup hebat. Tapi Qianmo tampaknya unggul dalam menemukan barang murah. Jadi apakah menurut Qianmo dirinya bisa mempercayai Qianmo dan Qianmo tidak akan mencuri mangsanya? Mendengar hal ini Qianmo bertanya-tanya dalam pikirannya apakah citra publik dan reputasinya benar-benar seburuk itu sekarang. Qianmo pun kini menanggapi Rosa dan mengatakan bahwa dirinya mendesak Rosa untuk mempercayainya. Dirinya tidak akan bersaing dengan Rosa untuk itu. Dirinya memiliki tujuan lain. Rosa mengatakan karena Qianmo tidak pergi, dirinya tidak akan perlu waktu lama untuk membunuh Qianmo. Qianmo menyebut Rosa benar-benar percaya diri. Sepertinya dirinya harus membuat Rosa mengakuinya. Orang-orang yang melihat ini pun tidak menduga emosi pengecut ini benar-benar berniat untuk berhadapan langsung dengan Rosa. Suyan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka pria ini tidak hanya pengecut tetapi juga bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir Rosa terluka seperti Luo Feng? Kuan sendiri kini bertanya-tanya apa yang Qianmo pikirkan. Dia tidak mengumpulkan poin dan dia entah mengapa ingin melawan Rosa. Sementara itu petugas juga penasaran apa sebenarnya yang direncanakan oleh Qianmo hingga berniat melawan Rosa. Zhao Tianfeng menyebut sejak saat dia masuk dia sepertinya tidak ada di sana untuk mengumpulkan poin. Namun di saat itu Zhao Tianfeng menyadari sesuatu dan bertanya apakah Qianmo berhasil mendapatkan hadiah spesial dari alam rahasia. Dalam pikiran Zhao Tianfeng itu pasti dia. Dirinya semakin penasaran dengan orang ini dan dirinya harap bawahannya dapat menemukan informasi yang berguna. Lalu kini Rosa seketika maju dengan kecepatannya untuk menyerang Qianmo. Qianmo yang melihat ini menilai bahwa kecepatan seperti itu adalah Gel Knight tingkat keempat yang menggabungkan mode siluman dan kecepatan. Dia termasuk dalam aliran assassin yang kejam. Sedangkan menurut Rosa sendiri menggunakan metode ini terhadapnya seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Qianmo harus diatasi dalam satu gerakan, namun nyatanya serangan ini dapat diblokir dengan mudah oleh Qianmo. Rosa pun nampak kaget melihat Qianmo benar-benar memblokirnya. Selain itu senjata aneh macam apakah itu? Profesi apa yang menggunakan senjata seperti itu? Rosa menilai alasan dia bisa memblokirnya adalah karena senjata aneh itu. Seandainya saja dirinya menggunakan sudut yang sedikit lebih cerdik, hingga serangan cepat pun terus dilepaskan Rosa. Dalam pikiran Qianmo, dalam 3 menit matahari akan bersinar langsung di tengah formasi batu. Rosa yang terus menyerang pun bertanya bagaimana ini mungkin dirinya tidak bisa menembus pertahanan Qianmo. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Hingga pada akhirnya Qianmo mengubah senjatanya menjadi grappling dan menjerat Rosa.
Kianmo mengatakan bahwa dirinya tidak punya waktu lagi untuk bermain-main dengan Rosa. Karena Rosa begitu terobsesi dengan singa itu, dirinya akan mengabulkan permintaan Rosa. Anggap saja ini hadiah besar dari dirinya. Hingga Kianmo kini melempar Rosa menuju Mystic Shadow Lion. Rosa pun sangat kesal dengan hal ini. Di samping itu, Kianmo yang melihat ke arah matahari menyebut bahwa ini adalah waktunya. King Assassin, telur Paskah ini tersembunyi untuk waktu yang lama di kehidupannya sebelumnya, sebelum akhirnya ditemukan oleh pemain. Hingga kini notifikasi mengucapkan selamat kepada pemain Amo dari Kota Hujan karena telah menyelesaikan misi peringatan 2 dari 3 misi dan membuka fragmen warisan King Assassin. Orang-orang yang melihat ini pun bertanya apakah mereka tidak salah lihat orang itu sedang membuka tugas pencapaian. Ini adalah warisan King Assassin. Dan sudah 2 dari 3 misi selesai. Tidak heran jika keberadaannya begitu aneh. Dia sebenarnya sedang mengumpulkan pencapaian. Zhao Tianfeng pun sangat kaget melihat hal ini. Ternyata prestasi King Assassin benar-benar ada. The legendary assassin dari negara Xia dengan kode nama Jingke yang konon telah ditemukan. Jadi selama ini Kianmo sedang mengerjakan sebuah pencapaian. Di samping itu Rosa yang melihat ini pun nampak kaget dan akhirnya mengetahui bahwa Kianmo sedang mengerjakan prestasi. Tidak heran jika keberadaannya sangat aneh selama ini. Kianmo mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakannya sebelumnya. Dirinya tidak akan menyentuh mangsa Rosa. Rosa mengatakan bahwa itu yang terbaik, mereka bisa menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Kianmo pun meminta Rosa untuk tidak khawatir dirinya selalu masuk akal, tapi jangan bilang dirinya tidak memperingatkan Rosa. Singa-singa itu bukanlah makhluk sosial, namun sebagian besar Shadow Lion hidup berpasangan. Biasanya satu jantan dan satu betina. Rosa pun nampak merasa sangat sial, ternyata masih ada satu lagi. Kianmo mengatakan jika Rosa butuh bantuan, dirinya bisa melanggar aturannya dan membantu. Rosa pun meminta Kianmo untuk berhenti berbicara omong kosong. Dirinya tidak butuh Kianmo melakukan apapun. Hingga kini Shadow Lion melompat ke arah Rosa. Rosa yang melihat ini pun mengatakan bahwa mereka akan tereliminasi. Namun nyatanya Kianmo seketika menyerang kedua singa ini hingga membunuhnya. Kianmo mengatakan bahwa Rosa sudah kalah. Jadi seharusnya intervensinya sekarang tidak dianggap sebagai pelanggaran janji. Rosa pun kini bertanya-tanya siapa orang ini, kapan Dark Brotherhood menghasilkan sosok sekuat ini. Orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget dan menyebut itu tidak mungkin. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, apakah ini benar-benar Amo si pengecut itu. Suyan juga bertanya-tanya bagaimana ini mungkin, dia benar-benar sekuat itu. Ahwan mengatakan bahwa dirinya sudah bilang bahwa Suyan punya mata yang sombong. Hingga kini Kianmo mulai farming point di alam rahasia dengan mengalahkan setiap monster yang ditemui. Dan notifikasi mengenai perolehan poin pun terus muncul. Dalam pikiran Kianmo, skornya sudah cukup tinggi, sekarang saatnya naik ke puncak papan peringkat. Tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi. Peserta lain pun kini bertanya siapakah orang ini, dia benar-benar mencuri monster mereka. Hingga kini notifikasi mengatakan bahwa babak kedua Shadow Hunting Ground telah berakhir. Dan saat ini sedang mencatat skor. 10 pencetak skor tertinggi dari babak kedua akan maju ke babak ketiga. Tempat pertama saat ini diduduki oleh Kota Hujan dengan skor 560 poin. Posisi kedua Kota Sick Void dengan 380 poin. Lalu orang-orang pun bertanya apakah Kianmo benar-benar sekuat ini. Dari kota manakah dia berasal? Tim dari Kota Hujan yang biasanya berada di peringkat terbawah nyatanya sangat kuat tahun ini. Mereka pikir Kianmo seharusnya menjadi King Assassin tahun ini. Dan chapter berakhir.